Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu kita kemarin sudah membaca surat Al-Anfal ayat 72, itu tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafas, kemudian tentang persaudaraan ya, dari itu surat Al-Hujurat ayat 10, dan mengenai prasangka baik atau husnudzon ya, perintah husnudzon, dilarang berburuk sangka, Al-Hujurat ya, ayat 12. Tapi kita kemarin baru membaca. Sekarang saya akan membahas atau mengartikan dan sedikit membahas isi kandungannya. Dimulai dari surat Al-Anfal ayat 72, yaitu tentang kontrol diri. Namun sebelumnya kita buka dulu pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, saya akan membuka ayat yang sudah ada terjemahannya. Ini aja biar nanti lebih mudah ya. Namun sebelumnya kita coba membaca terlebih dahulu. Oke ya, kita baca terlebih dahulu bareng-bareng ya, silakan boleh mengikuti ya. Kita baca dulu yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar lebih besar ini. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awanu wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Oke ya. Saya akan buka yang ada terjemahannya di sini. Nah, ya. Coba kita artikan bareng-bareng setiap potongan ayatnya ya. Innalladzina, inna itu artinya sesungguhnya, alladzina orang-orang, orang banyak, amanu yang beriman. Jadi kalau kita gabungkan innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, sini wahajaru, wahajaru dan berhijrah. Hijrah itu berpindah, kalau zaman dulu pindah dari Mekah ke Madinah ya, untuk menyelamatkan perjuangan Islam karena memang sudah tertekan di Mekah ya. Hijrah ya, perjalanan berpindahnya dari kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah. Wahajaru dan berhijrah. Wajahadu serta berjihad. Wajahadu serta berjihad bi amwalihim dengan harta. Amwal itu harta, harta mereka. Wa anfusihim dan jiwa mereka. Nah, yang artinya mereka itu udah himnya. Ini pakai mereka ya biar jelas. Him itu mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah atau pada jalan Allah. Ya. Fi
Lillah. Walladzina dan orang-orang. Tadi alladzina sama dengan ini orang-orang ya. Walladzina dan orang-orang awaw wa nasaru yang memberikan tempat kediaman. Awaw itu memberikan tempat kediaman. Wa nasaru dan pertolongan. Yang adjektif yang wa nasaru dan pertolongan ya. Awaw yang memberikan tempat kediaman wa nasaru dan pertolongan. Yang dimaksud yang memberikan kediaman dan pertolongan itu adalah kaum Ansor. Kaum Ansor itu jadi pada saat itu kaum muslimin terbagi dua, ada kaum Ansor dan kaum Muhajirin ya. Kaum Ansor itu adalah pribumi, kaum pribumi orang-orang Madinah, sedangkan kaum Muhajirin, yang kedua itu Muhajirin ini kaum yang berasal dari Mekah, yang berhijrah, yang berpindah ke Madinah. Nah, di situ tentunya kaum Muhajirin tidak mempunyai tempat, tidak mempunyai harta benda dan sebagainya karena hijrah ke Madinah itu tidak membawa apapun. Maka di sini kaum Ansor ya memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada kaum Muhajirin gitu ya. Oke, teruskan. Ulaika mereka itu ya, mereka itu ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama lain saling melindungi ya. Ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama lain saling melindungi. Itu kaum Ansor dan kaum Muhajirin kerjasamanya bagus, saling melindungi, saling membantu dan sebagainya ya. Walladzina amanu dan terhadap orang-orang yang beriman. Walladzina amanu, walladzina orang-orang amanu beriman. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang beriman. Walam yuhajiru, tetapi belum berhijrah ya. Walam yuhajiru, tetapi belum berhijrah, ini belum berhijrah. Malakum miwalayatihim, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu ya, tidak ada sedikit pun, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka miwalayatihim min syai'in, dari sesuatu. Malakum, maka bagi kamu miwalayatim tidak ada kewajiban sedikit pun min syai'in untuk melindungi atas sesuatu hatta yuhajiru, sebelum mereka berhijrah. Jadi kalau yang orang-orang beriman yang tetap di Mekah yang tidak ikut berhijrah, maka tidak ada kewajiban yang sudah ada di Madinah itu untuk melindungi mereka karena tidak mau ikut berhijrah ya. Wa inistansarukum, wa inistansarukum, akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu, kum itu ada kepadamu ya. Wa inistansarukum, akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu, mereka itu yang dimaksud adalah orang-orang Islam yang ada di Mekah, meminta pertolongan fiddini dalam urusan agama, pembelaan agama. Fa'alaikum, maka kamu, fa'alaikumun nasru, maka kamu berkewajiban memberikan pertolongan, an-nasru pertolongan ya. Jadi berkewajiban memberikan pertolongan illa ala qaumim bainakum, illa kecuali ala qaumin terhadap kaum bainakum wa bainahum mitsaq, yang telah ada perjanjian antara kamu dan mereka. Ala qaumin bainakum, ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, ini yang artinya perjanjian itu mitsaq, kecuali ya
yang telah ada perjanjian antara kamu dan mereka. Kamu bainakum, antara kamu bainakum dan mereka. Misak, adanya satu perjanjian. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna basir, maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, saya ulang sedikit lagi. Saya langsungkan aja ya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu, serta berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, walladzina, dan orang-orang awaw, yang memberikan tempat kediaman, wanasoru, dan pertolongan, ulaika, mereka itu, ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama lain saling melindungi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yuhajiru, tetapi belum berhijrah, malakum miwalayatihim, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu, min syai'in, atas sesuatu, hatta yuhajiru, sehingga mereka berhijrah. Wah ini stansorukum, tetapi, atau dan, misalnya diartikan dan juga boleh, atau tetapi boleh. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu fiddini, dalam urusan agama, dalam urusan pembelaan agama, fa'alaikumun nasru, maka kamu wajib memberikan pertolongan, ila ala qaumin bainakum wa bainahum misak, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dan antara mereka. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna basir, maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kesimpulannya pada ayat ini ya adalah intinya kita itu harus bisa mengendalikan diri. Mujahadah an-nafs. Karena dengan mengendalikan diri itu akan membuat kita menjadi baik di dalam berperilaku. Yang dikendalikan apa? Yang dikendalikan adalah hati. Ya, yang dikendalikan adalah hati. Coba kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Oke, nah di sini kontrol diri ya. Intinya kita diperintahkan untuk bisa kontrol diri, yaitu dengan memanajemen jiwa kita, hati kita intinya, agar kita itu tidak mengikuti keinginan nafsu, tetapi mengikuti hati nurani. Karena dengan mengendalikan diri itu kita mengontrol emosi kita, mengontrol hawa nafsu kita, kita ikuti logika pikiran kita yang rasional dan hati nurani kita, maka tentunya akan menampilkan perilaku yang baik. Dan inti daripada kontrol diri itu yang harus kita kontrol apa? Hati. Karena semua perilaku itu munculnya dari hati. Kalau hatinya baik, maka perilaku kita akan baik. Kalau hatinya buruk, perilaku kita pun akan buruk. Nah, ini di sini sesuai dengan hadis Rasulullah. Ada hadis Rasulullah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholuhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbun, rawahu Bukhari wa Muslim. Ingat, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik,
maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Sebaliknya apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Jadi jagalah hati, jangan kau nodai. Hati yang harus kita jaga, ya. Sehingga dengan demikian kita akan timbul rasa suka menolong orang, suka membantu gitu ya, rasa simpatik dan empati dengan orang yang sesama muslim. Jangankan yang meminta bantuan, yang tidak meminta bantuan pun kita bantu, kita tolong. Ya, kecuali kalau yang disebutkan di sini di dalam ayat tadi itu kan menjelaskan tentang hijrah. Mereka yang tidak mau berhijrah sebetulnya tidak bisa kontrol diri, mungkin karena masih sayang dengan harta bendanya, dengan rumahnya dan keluarganya yang ada di Mekah, maka dia berat untuk berhijrah. Tapi mereka yang sudah ikhlas untuk berjihad, memperjuangkan jalan Allah, maka bi amwalihim wa anfusihim, semua harta benda ditinggalkan semua. Mereka berhijrah semua. Inilah untuk menegakkan jalan Allah. Maka dengan demikian orang-orang Madinah memberikan fasilitas, memberikan pertolongan, kediaman dan sebagainya di Madinah. Nah, mereka yang tidak berhijrah, kita tidak lindungi, kita tidak memberikan pertolongan apapun kecuali kalau mereka meminta perlindungan karena terkait dengan masalah agama gitu. Oke ya, jadi intinya kita diperintahkan untuk kontrol diri, menghargai orang lain, membantu orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, mengutamakan orang lain, mensejahterakan orang lain. Itu kan orang sudah bisa kontrol diri akan muncul perilaku-perilaku seperti akhlaknya bagus. Oke ya, akhlaknya bagus. Oke, seperti itu kesimpulannya ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.